'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Sarah Diandra Putri dengan nomor induk mahasiswa 2400282. Pada matkul kali ini, yakni kepemimpinan pendidikan, aku akan menjelaskan sebuah buku atau meringkas sebuah buku mengenai Yusuf Kala dan dibalik kepemimpinannya. Jadi teman-teman, pada bab 1 dalam buku ini menjelaskan tentang sindrom cemas sang juru hitung. Jadi pada bab pertama ini dari sebuah buku yang membahas tentang kepemimpinan seorang tokoh kaliber, yaitu Bapak Yusuf Kala, memiliki peran yang sangat penting dan fundamental serta strategis yang dimana ia berfungsi sebagai pintu gerbang bagi pembaca untuk memasuki dunia sang negarawan. Bagian ini tidak hanya sekedar memperkenalkan nama, melainkan berupa membangun fondasi tentang pemahaman yang kokoh dan juga tentang siapa sih Bapak Yusuf Kala ini. Lalu dalam buku ini kita dinarasikan bahwa kepemimpinan yang akan diuraikan pada bab-bab berikutnya, sehingga kita dapat memahami dalam konteks yang utuh serta mendalam. Tujuan dari buku ini dibuat menurut saya adalah agar kita tahu bahwa titik awal dari pembaca dan sebuah sketsa awal yang esensial sebelum disuguhkan pada detail-detail kompleks dari perjalanan karir dan gaya pemimpinannya. Lalu pada bab pertama ini juga secara spesifik akan dimulai dari profil umum Bapak Yusuf Kala, seperti menyajikan gambaran singkat namun padat tentang identitas dan posisinya dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Ini mungkin mencakup pada penekanan pada jabatannya yang bisa disebut dengan presisius sebagai wakil presiden 2 kali di era yang berbeda, perannya sebagai tokoh perdamaian, dan reputasinya sebagai negosiator yang ulung. Namun lebih dari sekedar jabatan, bab ini akan mulai menyingkapkan akar-akar yang membentuk karakternya. Seperti penelusuran akan membawa pembaca pada latar belakang sendiri, yaitu latar belakang Bapak Yusuf Kala, memperkenalkan garis keturunan serta nilai-nilai yang ada dalam Bapak Yusuf Kala ini sejak dini. Lalu hal ini penting karena seringkali prinsip-prinsip kepemimpinan seseorang terbentuk dari lingkungan dan keluarga didikan awal. Selanjutnya, pada bab pertama ini juga menjelaskan mengenai bagian-bagian akar kepemimpinan Bapak Yusuf Kala yang terbentuk dari lingkungan sosial dan budaya di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Di daerah ini dikenal sebagai semangat kewirausahaan dan tradisi berdagang yang kuat. Sejak muda, Bapak Yusuf Kala hidup di tengah dinamika perdagangan yang menjadi sekolah kehidupan baginya. Lalu ia belajar langsung tentang pasar negosiasi, serta keberanian mengambil resiko dan pentingnya hasil nyata. Semua ini membentuk dasar pragmatisme dan orientasi sosialnya. Lalu pada bab 1 ini tidak hanya menyajikan biografi, akan tetapi juga menelusuri konteks yang membentuk karakter dan kepemimpinannya, baik nilai-nilai keluarga, pengaruh budaya dagang, dan juga pengalaman awal Bapak Yusuf Kala berperan penting dalam membentuk sosok yang kelak dikenal sebagai pemimpin nasional. Pada bab ini juga menjadi landasan penting dalam konsep pemikiran pembaca untuk memahami gaya dan arahan kepemimpinan Bapak Yusuf Kala yang akan dikupas dalam bab-bab selanjutnya yang lebih dalam. Oleh karena itu, marilah kita membaca dan memahami apa aja sih dibalik kepemimpinan Bapak Yusuf Kala itu sendiri.